Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kiat-kiat atau sebab-sebab untuk meraih husnul khatimah, yaitu kesudahan yang indah ya. Dan ini adalah cita-cita semua orang ya, ingin meninggal dalam kondisi baik ya, sebagai pertanda dia akan meraih kebaikan di akhirat kelak. Oleh karenanya inilah yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana Allah sebutkan di akhir surat Yusuf. Dia berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yusuf setelah bertemu dengan orang tuanya, dengan kakak-kakaknya, memindahkan seluruh kerabatnya di negeri Mesir, dan dia seorang pembesar, diberi kekuasaan, diberi kemuliaan oleh Allah, bisa menafsirkan mimpi dengan 100% tepat. Dia berkata, Ya Rabbku, qad ataitani minal mulki, engkau telah berikan aku kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wil ahadits, dan kau juga telah mengajarkan kepadaku ilmu menafsirkan mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkau adalah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah yang mengurusiku di dunia maupun di akhirat. Tawaffani muslima, maka wafatkanlah aku dalam kondisi apa? Islam, yaitu matikanlah aku dalam husnul khatimah. Walhiqni bis salihin, dan ikutkan aku, susulkanlah aku kepada orang-orang saleh. Apa yang mau dihadapkan lagi oleh Nabi Yusuf? Semuanya Allah telah berikan. Dunia telah Allah berikan kepadanya ya. Agama telah Allah berikan kepadanya. Ahli menafsirkan mimpi, taat beribadah, kekuasaan sudah dia miliki. Apa yang dia pinta? Semua itu kurang penting. Yang paling penting adalah husnul khatimah. Maka dia bertawassul dengan kebaikan Allah selama ini untuk minta bisa husnul khatimah. Ya Allah, engkau maha baik, telah menjadikan aku alim dalam menafsirkan mimpi, telah menjadikan aku seorang nabi, telah menjadikan aku seorang yang saleh. Engkau maha baik, engkau telah memberikan aku kekuasaan. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang selama ini mengurusku di dunia, dan kau juga akan mengurusku di mana? Di akhirat. Kalau begitu apa? Tawaffani musliman. Matikanlah aku dalam kondisi Islam. Maka ini hendaknya cita-cita kita semua ya. Kalau para nabi bercita-cita demikian, apalagi kita. Tentunya kita sangat berharap bisa meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Dan husnul khatimah atau kesudahan seorang, itulah kalau bisa dikatakan sebagai kesimpulan amalan dia selama ini. Kesimpulan dia selama ini. Kita nggak tahu bagaimana kesimpulan akhir kita. Bisa jadi seorang di awal-awal baik, tahu-tahu di ujungnya dia rusak. Dan sebaliknya, ada orang yang di awalnya dia rusak, di ujungnya dia baik. Makanya Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung apa? Akhirnya. Sementara akhir kita nggak ada yang tahu. Hanya sesuatu yang gaib, kita nggak ada yang tahu. Oleh karenanya, menuju husnul khatimah sama dengan menuju kesimpulan kehidupan kita yang baik. Dan inilah yang menjadikan para salaf dahulu mereka gelisah, karena mereka tidak tahu bagaimana dengan kesudahan mereka. Mereka tidak tahu apa yang dicatat nama mereka di mana di Lauhil Mahfuz. Apakah penghuni neraka atau penghuni surga. Mereka tidak pernah pede dengan apa yang mereka lakukan selama ini, karena mereka tidak tahu bagaimana penghujung kehidupan mereka. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh dalam Al-Qur'an, sebagian orang su'ul khatimah, yang tadinya di atas ketakwaan kemudian berakhir dengan kesudahan yang buruk. Seperti dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa
famathaluhu kamathal kalb. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Banyak ahli tafsir mengatakan ayat ini terkait dengan Bal'am bin Ba'ura, seorang ahli ibadah atau ahli ilmu dari kalangan Bani Israel. Yang Allah mengatakan atainahu ayatina, kami telah berikan kepada dia ayat-ayat kami, itu kami jadikan dia ahli dalam Taurat. Ahli Taurat itu alim, ya. Fansalakha minha, namun ternyata dia meninggalkan ayat-ayat kami, yaitu dia murtad, ya. Fansalakha fa'atba'u syaitan, maka ketika dia murtad dia ikuti oleh syaitan, maka syaitan pun menyesatkannya. Padahal Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami berkehendak, ya fakana minal ghawin, maka dia pun menjadi orang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami berkehendak kami akan muliakan dia dengan ayat-ayat kami. Orang kalau ahli Taurat mulia atau tidak? Mulia. Ahli Al-Quran mulia enggak? Taurat kitab suci, Al-Quran kitab suci. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami berkehendak kami akan jadikan dia mulia. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia condong kepada dunia. Khilaf di kalangan para ahli tafsir. Apa maksudnya condong kepada dunia? Ada yang bilang dia cari kedudukan, ada yang mengatakan dia cari harta. Sehingga berubah, tadinya dia orang alim, harusnya mulia, harusnya dimuliakan di dunia dan di akhirat, karena dia mencari dunia, akhirnya dia su'ul khatimah. Walakinna akhlad al-ard wattaba'a hawah, maka dia ikuti hawa nafsunya, akhirnya meninggal dalam kondisi murtad. Ini kisah yang Allah sebutkan yang menunjukkan kita tidak tahu bagaimana penghujung seseorang dalam surat Al-A'raf, dan ini adalah dari kaum Nabi Musa alaihissalam, ya. Bal'am bin Ba'ura. Allah juga sebutkan tentang kisah Nabi Musa, ada orang-orang yang tadinya bermaksiat, justru ujungnya husnul khatimah. Siapa? Para penyihir Fir'aun. Para penyihir Fir'aun. Allah juga sebutkan kisah mereka. Yang tadinya mereka begitu semangat untuk berduel melawan utusan Allah, melawan Nabi Musa. Inna lana la ajran. Bahkan mereka datang kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, kau ngundang kami untuk lawan Musa. Dapat duit enggak? Dapat harta enggak kalau kami menang? Kata Fir'aun, wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma dapat duit, kalian akan jadi pejabat. Semangat. Sudah puluhan tahun musyrik, bekerja, kerjaannya adalah syirik, menjadi penyihir. Kemudian datang dengan niat untuk melawan Nabi Musa, berduel, ingin dapat harta, ingin jadi pejabat di kerajaan Fir'aun, tapi subhanallah di akhir ujungnya husnul khatimah. Subhanallah. Saya kadang renungkan kisah ini juga saya, ya, kalau Allah sudah takdirkan, ada saja sebab mereka husnul khatimah. Di antara sebabnya disebutkan Nabi Musa sebelum berduel dengan mereka, Nabi Musa nasihati mereka, "Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab. Faqad khaba man iftara." Sebelum duel nih Musa tegur, kalian celaka kalian. Jangan kalian berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi orang yang berdusta. Fatanaza'u bainahum amrahum wa asarrun najwa. Akhirnya mereka jadi debat ketika itu. Ketika mendengar nasihat dari Nabi Musa, dari hati Nabi Musa masuk ke dalam hati mereka. Ini salah satu sebab akhirnya mereka ketika berduel, mereka tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam bukanlah sihir. Akhirnya mereka beriman. Faulqiya saharatu sujada. Mereka pun sujud. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Harun, Rabbnya Musa. Akhirnya mereka dibunuh, disalib, akhirnya masuk surga. Bayangkan dari kufur, beriman di penghujung hayat, enggak sampai 1 hari masuk surga. Bal'am bin Ba'ura beda, ahli Taurat, ahli ilmu, cinta dunia, ujungnya murtad, masuk neraka. Sehingga tidak ada yang bisa jamin bagaimana kesudahan kita. Oleh karenanya seorang berusaha untuk meraih husnul khatimah, Baik, apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah itu sederhananya itu seorang meninggal dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang melakukan amal soleh, ya. Sedang melakukan amal soleh, sedang salat, sedang
haji, sedang umrah, sedang silaturahmi, sedang membagi sedekah, ya, sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedang mencari nafkah untuk anak istri karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya sedang melakukan kegiatan amal soleh. Ya. Oleh karena dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah menghendaki kebaikan yang besar bagi seorang hamba, dan ini sering dalam hadis atau dalam ayat menggunakan isim nakirah litafkhim, lita'zim, yaitu idza aradallahu ya bi 'abdin khairan, jika Allah menghendaki pada seorang hamba kebaikan. Khairan di sini munakkar, maksudnya kebaikan yang besar. Ya, ista'malahu, maka Allah akan gunakan dia atau Allah akan gunakan. Apa maksudnya kerjakan dia atau gunakan dia? Qila kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah menggunakan dia atau mengkerjakan dia? Qala yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-maut. Yaitu Allah menggunakan dia di akhir hayatnya, diberi taufik untuk beramal saleh, thumma yaqbidhuhu alaihi, kemudian Allah cabut nyawanya. Yaitu inilah husnul khatimah, sebelum meninggal beramal saleh. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan asalahu." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang, Allah kasih dia madu, memadukannya, artinya mungkin menjadikan dia menjadi indah. Qila wa ma asalahu? Ya, apa maksudnya Allah menjadikan dia atau memberi madu kepadanya? Qala yaftahu lahu amalan salihan qabla mautihi. Allah bukakan bagi dia amal soleh sebelum wafatnya. Thumma yaqbidhuhu alaihi, kemudian Allah wafatkan dia di atas amal soleh tersebut. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan tahharahu qabla mautihi." Kalau Allah ingin kebaikan bagi seorang hamba, Allah bersihkan dia sebelum dia meninggal dunia. Wa ma tuhurul 'abdi? Qalu wa ma tuhurul 'abdi? Bagaimana membersihkan hamba tersebut? Qala amalun salihun yulhimuhu iyyah. Allah mengilhamkan dia untuk melakukan amal saleh hatta yaqbidahu alaihi, kemudian Allah wafatkan dia di atas amal saleh tersebut. Ini namanya husnul khatimah. Adapun su'ul khatimah kebalikan, yaitu seorang meninggal dalam kondisi sedang bermaksiat. Sedang bermaksiat, sedang membangkang, sedang berdurhaka sama orang tua, sedang memutuskan silaturahmi, sedang berzina, sedang mabok, sedang berkhalwat dengan wanita, sedang bermaksiat dalam kesendiriannya, banyak. Dia bermaksiat, kemudian meninggal dunia, Allah cabut nyawanya, sedang dalam kondisi bermaksiat. Lagi main judi, kemudian meninggal. Ada orang, teman saya cerita, meninggal lagi pegang kartu judi. Akhirnya meninggal, tangannya begini, lagi pegang apa? Kartu judi. Ya, ada yang meninggal lagi berzina di atas perut apa? Wanita. Ada berzina. Ada lagi narkoba, meninggal. Banyak orang maksiat, lagi maksiat meninggal, lagi mabuk, tewas. Banyak, ya. Lagi pacaran sama selingkuh sama istri orang, terus mati, ya. Banyak, ya. Waliyadzubillah. Intinya kalau seorang meninggal dalam kondisi tidak dalam ketaatan tapi dalam kemaksiatan, maka dia sedang su'ul khatimah. Baik. Pembahasan kita, ya, bagaimana cara husnul khatimah? Apa kiat-kiat kita untuk husnul khatimah? Secara sederhana, untuk husnul khatimah bertakwa kepada Allah. Sederhana. Semua kiat-kiat yang kita sebutkan itu hanyalah penjelasan dari takwa kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi. Dan di antara kondisi paling genting bagi seorang ketika dia akan meninggal dunia. Kita aja kalau sakit rasanya berat. Kita kalau ada yang meninggal kita sedih, rasanya berat. Ditinggal orang yang kita cintai, rasanya berat. Ditagih utang, rasanya apa? Berat. Banyak musibah kita berat. Paling berat kalau kita mau mati. Paling berat kalau kita mau meninggal.
kita akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan banyak yang kita cintai, sekaligus kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, dan akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, melaporkan segala apa yang telah kita lakukan selama ini. Ini adalah kondisi yang paling genting, paling berat. Nah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Dia akan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Intinya takwa. Dan intinya menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Saya bacakan perkataan Abu Muhammad Abdul Haq Al-Ishbili, Abu Muhammad Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Haq bin Abdurrahman Al-Ishbili rahimahullah, dalam kitabnya Al-Aqibah, ya. Dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi atau Da' wa Dawa. Abdul Haq Al-Ishbili berkata, "Wa'lam anna li su'il khatimah a'adhanallahu minha asbaban." Ketahuilah bahwasanya su'ul khatimah itu ada sebab-sebabnya. Kalau kita hindari, insyaallah husnul khatimah. Walaha turuqun, dan sebab-sebab su'ul khatimah itu ada sebab-sebabnya, ada juga jalan-jalannya. Wa abwab, dan ada pintu-pintu yang terbuka mengarah ke sana. A'zamuha al-ikbabu ala dunya. Paling besar buat orang su'ul khatimah yaitu tersungkur dalam dunia. Itu fokus dunia. Orientasinya selalu apa? Dunia. Cinta dunia berlebihan. Tidak mikirin akhirat, mikirin dunia, akhirnya su'ul apa? Khatimah. Wal i'rad anil ukhra, dan berpaling dari akhirat. Ini cinta dunia, tenggelam dalam dunia, berpaling dari akhirat, ini sebab utama su'ul khatimah. Satu beliau sebutkan. Yang berikutnya, wal iqdam wal jur'atu ala ma'asillah. Nekat maju, berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama ghalaba 'alal insani darbun minal khati'ah wa naw'un minal ma'siyah wa janibun minal a'rad wa nasibun minal jur'a wal iqdam famalaka qalbahu. Bisa jadi seorang didominasi oleh sebagian bentuk dosa, satu jenis maksiat, bentuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada keberanian dia untuk nekat bermaksiat, maka akhirnya famalaka qalbahu, artinya akhirnya maksiat tadi menguasai hatinya. Wasaba aqlahu, dan akhirnya akalnya terkurung oleh hawa nafsunya. Jiwanya tertawan oleh hawa nafsunya, dirinya tertawan, akalnya tertutup, didominasi oleh hawa nafsu. Wa atfa'a nurahu, akhirnya perbuatannya tadi memadamkan cahayanya, cahaya imannya. Wa arsala alaihi hajbahu, dan akhirnya perbuatan tersebut mengirim penghalang kepadanya. Falam tanfa fihi tadhkirah, maka nasihat apapun tidak akan bermanfaat baginya. Wala naja'at fihi mau'izah, dan tidak ada peringatan, wejangan yang bisa membuatnya sadar. Farubbama ja'ahul maut ala dzalik, ya. Bisa jadi dalam kondisi demikian kemudian dia meninggal dunia. Sebenarnya dia menyebutkan contoh-contoh orang yang su'ul khatimah. Kemudian beliau berkata pula, beliau berkata, wa'lam anna su'al khatimah a'adzanallahu minha. Ketahuilah bahwasanya su'ul khatimah, kematian yang buruk, semoga Allah melindungi kita dari kematian yang buruk, la takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Tidak mungkin menimpa orang yang secara zahirnya istiqamah, lahirnya istiqamah, wa saluha batinuhu, dan batinnya baik, enggak mungkin. Kalau ada orang luar dalamnya baik, ini enggak bakalan su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu ada sebabnya. Mungkin luarnya buruk atau mungkin dalamnya buruk. Kalau dua-duanya baik, secara zahir istiqamah, batinnya baik, enggak mungkin su'ul khatimah. Ma sumi'a bihadza wala ulima bihi. Walhamdulillah, walillahil hamdu. Tidak pernah didengar ada orang istiqamah, kelihatan luar dalamnya baik, kemudian su'ul khatimah, enggak ada. Enggak ada. Kalau zahirnya baik tapi dalamnya buruk, su'ul khatimah, banyak kejadian. Ya. Walillahil hamd. Wa inna ma takunu liman lahu fasadun fil aqidah. Tetapi su'ul khatimah itu hanya menimpa orang yang akidahnya rusak. Au israrun alal kaba'ir, atau terus-menerus melakukan dosa besar, enggak berhenti-berhenti, enggak bertobat. Wa iqdamun alal azaim, dan nekat melakukan perkara-perkara yang besar, yaitu kemungkaran-kemungkaran. Farubbama ghalaba dzalika alaihi, sehingga akhirnya dia terdominasi dengan
maksiat-maksiat tersebut hatta yanzila bihil mautu qabla taubah. Akhirnya kematian mendatanginya sebelum dia bertobat. Fayakhudhahu qabla islahi tawiyah wa yustalam qabla al-inabah fayadhfar bihi syaitan inda tilka sadmah wa yahtatifuhu inda tilka al-dahsyah wal iyadhu billah. Maka akhirnya ya, maksiat tersebut mengambilnya sebelum dia memperbaiki batinnya, kemudian menghantamnya, ya, yaitu menghabisinya sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan berhasil menangkapnya ketika dalam kondisi demikian. Maka syaitan berhasil menculiknya dalam kondisi yang sangat genting, yaitu ketika akan meninggal dunia. Ini perkataan dari Abdul Haq Al-Ishbili, saking indahnya dinukil oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, yang mengisyaratkan bahwasanya sebab su'ul khatimah itu tidak ada ketakwaan. Ya, terlalu cinta sama dunia, terus-menerus melakukan dosa besar, ya, lupa dengan akhirat, ya, berani melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang kemungkaran. Akhirnya dia terbiasa, akhirnya hatinya terkuasai. Dia pun ditawan oleh maksiat tersebut. Akalnya enggak jalan lagi, dinasihati enggak bisa. Akalnya sudah tertawan oleh hawa nafsunya. Sehingga akhirnya meninggal sebelum bertobat, meninggal sebelum kembali kepada Allah. Setan berhasil menangkap dia di akhir hayatnya. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, di akhir hayat seorang, disitulah setan akan mengerahkan segala kekuatannya untuk merusak orang ini. Inilah kesempatan terakhir setan untuk mendakwahinya, untuk menjadi teman setan di neraka jahanam. Ya, mau dia rajin ibadah 60 tahun, nah ini terakhir kesempatan. Maka setan akan mengerahkan tenaganya untuk menggoda orang tersebut tatkala di penghujung hayatnya. Kalau seorang tidak dilindungi oleh Allah, tidak dinaungi oleh Allah, dia enggak bakalan bisa selamat. Kita tahu kita dalam kehidupan biasa aja betapa sering kita kalah dari setan. Sering atau tidak? Sering kita kalah dari setan. Ikuti hawa nafsu, akal kita enggak pakai. Ikuti hawa nafsu, kita enggak mikir anak istri. Ikuti hawa nafsu, kita menzalimi orang. Hawa nafsu, kita kalah dari setan padahal kondisi biasa. Bagaimana kondisi genting yang setan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menjerumuskan kita, yaitu kapan? Ketika kita akan meninggal dunia. Makanya Rasulullah berdoa, "A'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut." Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada engkau dari digoncangkan oleh syaitan ketika akan meninggal dunia. Itu di antara juga doa kita serius kalau baca doa sebelum salam, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Ini di antara fitnah al-mamat. Itu fitnah ketika orang akan meninggal dunia, datang syaitan menggodanya. Kita hafal doa tersebut, kita sering baca, tapi perlu keseriusan. Karena perkaranya tidak mudah, perkaranya dahsyat. Ini penentu, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung apa? Ujungnya. Inilah kesimpulan hidup kita. Seorang kelihatannya rajin salat, tahu-tahu meninggal dalam kondisi maksiat. Menunjukkan inilah kesimpulan hidupnya. Selama ini kita hanya terpedaya oleh penampilannya, oleh zahirnya, oleh indah manisnya lisannya, oleh indah dan manisnya tulisannya dan statusnya. Ternyata penghujungnya seperti ini. Waliyadzubillah. Maka di antara doa kita berdoa, "A'udzubika min an yatakhabbatani syaitan indal maut." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari digoncangkan, diragukan oleh syaitan ketika akan meninggal dunia. Baik. Sekarang kita akan bahas kiat-kiat husnul khatimah. Di antara kiat-kiat husnul khatimah yaitu benar-benar mengkokohkan tauhid. Tauhid yaitu yang diibadahi hanyalah siapa? Allah. Benar-benar menggantungkan hati selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Rasulullah bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sungguhnya Allah mengharamkan
kepada neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Latih diri kita untuk senantiasa mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam hadis ketika Allah berfirman misalnya dalam firman Allah, kullu syai'un halikun illa wajhah. Semua akan sirna kecuali wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsir terhadap ini dinukil oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, illa ma urida bihi wajhullah. Semua akan sirna kecuali ila wajhah, kecuali wajah Allah. Maksudnya semua akan sirna kecuali amal yang diharapkan dengan amal tersebut mencari wajah Allah. Itu semua apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kalau tidak mencari wajah Allah, kita hanya mencari dunia, hanya mencari sanjungan, hanya mencari pengakuan, maka semua akan sirna. Tidak akan ada dampaknya di akhirat. Tapi yang tetap kekal adalah amal yang di sana mencari wajah Allah. Apa yang dimaksud mencari wajah Allah? Ada yang mengartikan secara kinayah, maksudnya ikhlas, fokus, hanya ingin cari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan mencari wajah Allah yaitu ingin melihat wajah Allah ketika di surga kelak. Ingin melihat wajah Allah di surga kelak. Makanya ketika Nabi menjelaskan tentang rawannya niat dunia terhadap ilmu, Nabi mengatakan man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa nuntut ilmu yang ilmu akhirat itu seharusnya untuk mencari wajah Allah. Rasulullah khususkan karena pentingnya ilmu ini, ilmu akhirat, dan rawannya orang menuntut ilmu akhirnya mencari dunia. Entah mencari harta, entah mencari sanjungan, mencari kedudukan. Lihatlah tadi Bal'am bin Ba'ura, ahli ilmu atau tidak? Ahli ilmu, ahli Taurat, tapi akhlada walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia condong kepada dunia. Wattaba hawa, akhirnya ikut hawa nafsunya. Maka siapa yang nuntut ilmu, yang harusnya nuntut ilmu untuk mencari wajah Allah, kemudian dia mencarinya untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Jadi maksud saya, kita dalam hidup ini, tauhid bukan cuma kita pelajari, tauhid bukan cuma kita hafalkan, tauhid bukan cuma sekedar kita ulang-ulang, la ilaha illallah, la syarika lahu mulku wa lahu kullu syai'in qadir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan sekedar itu, tapi kita terapkan dalam kehidupan kita bahwasanya segala ketergantungan kita hanya kepada Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Yang antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Engkau Allah yang memajukan, engkau Allah yang memundurkan, itu engkau yang menentukan. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Apapun yang kita lakukan di depan kita hanyalah sebab. Yang menentukan akibatnya cuma siapa? Allah. Betapa sering hati kita hilang makna tersebut dari hati kita. Ketika seorang, misalnya sederhana, ketika dia berobat, dia fokusnya kepada sang dokter atau rumah sakitnya, rumah sakit bagus, dokter bagus, sehingga seakan-akan kesembuhan dari dokter rumah sakit tersebut. Padahal cuma sebab. Kita berusaha mencari sebab terbaik, tapi hati harus selalu kepada siapa? Pada Allah. Betapa sering kita cari rezeki, kemudian kita menggantungkan keberhasilan kita kepada bos kita, atau kita menggantungkan keberhasilan kita kepada konsumen. Kalau nggak ada konsumen, nggak bisa ini. Jadi lupa kepada Allah. Ini tauhid kita kurang. Tauhid kita kurang. Betapa sering dalam kehidupan kita ngurusin keluarga, ngurus anak-anak, kita andalkan kemampuan kita, andalkan diri kita. Padahal tidak ada yang mendatangkan kesolehan bagi anak istri kecuali siapa? Allah. Jadi seringlah kita gantungkan diri kita kepada Allah. Itu tauhid. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Siapa yang sering mengucapkan la ilaha illallah, memahami maknanya, menerapkan dalam kehidupannya, maka niscaya dia akan husnul khatimah. Karena Nabi mengatakan, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bihi bidzalika wajh Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Seringlah kita ingat Allah, seringlah kita bergantung kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu, wahai yang maha hidup, ya qayyum, wahai yang maha tegak dan yang menegakkan yang lainnya. Ya. Bi rahmatika astaghits, aku
meminta pertolongan dengan rahmat-Mu. Faslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Urusan semuanya, urusan agama, urusan dunia, urusan anak, urusan istri, urusan kerjaan, urusan dakwah, semuanya selalu tawakal kepada Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan sekali-sekali engkau menjadikan aku bersandar pada diriku meskipun sekejap mata. Itu jangan sedetik pun aku bersandar kepada diriku. Jangan pernah jadikan aku pede dengan diriku, tapi aku pede karena bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Salat kita suruh tawakal, kata Allah, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha perkasa lagi Maha penyayang, yang lihat engkau ketika kau sedang salat. Wa taqallubaka fis sajidin, yang engkau bergerak bersama orang-orang yang sedang sujud. Ya, jadi untuk salat pun kita butuh tawakal. Untuk haji kita butuh tawakal, untuk umrah kita butuh apa? Tawakal. Agar salat kita bisa khusyuk, agar haji kita bisa benar, agar umrah kita bisa benar. Dalam dakwah juga butuh tawakal. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Para nabi berkata, kenapa kami dalam dakwah tidak bertawakal kepada Allah? Kenapa? Kami bertawakal kepada Allah. Sementara Allah telah menunjukkan kepada kami jalan-jalan yang benar. Dalam segala urusan, kita musibah di sini, kita kurang bersandar kepada Allah. La ilaha illallah maknanya tidak kita terapkan dalam segala kehidupan. Sehingga kita ngurus istri, ngandalin kepintaran kita, ngandalin sekolah, taruh anak kita. Mana sekolah? Anak sekolah baik, belum tentu anak baik. Belum anak baik. Tawakal kepada siapa? Allah. Kalau siapa yang selalu bersandar kepada Allah, maka dia selalu bersandar ketika dia akan meninggal dunia, dia sudah terbiasa bersandar kepada Allah. Maka Allah akan selamatkan dia ketika itu. Allah akan selamatkan dia ketika itu. Baik, ini sebab yang pertama, perbaiki tauhid, ya. Apalagi semakin tawakal tinggi, ya, semakin mudah dapat husnul khatimah. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang golongan yang terbaik yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Orang-orang tidak pernah minta ruqyah sama orang lain, minta diruqyah sama orang lain. Orang-orang tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan kai. Orang tidak pernah mengkaitkan tatayyur, nasib buruk, dengan angka atau burung atau hari atau apapun. Kemudian kata Nabi di akhirnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Ini yang buat mereka spesial. Mereka mau surga tanpa hisab. Kata Rasulullah SAW, yadkhulul jannata qaumun afidatuhum atau aqwamun afidatuhum ka afidati thair. Masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Kata para ulama, maksudnya sebagaimana tawakalnya burung. Burung itu bertawakal kepada Allah. Kemampuan dia terbatas, tapi dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini sebab utama masuk surga, dan sebab utama kita ditolong oleh Allah, terutama dalam kondisi-kondisi yang genting. Dan kondisi paling genting adalah ketika kita mau meninggal dunia. Musibah paling besar ketika kita mau meninggal dunia. Ujian paling berat ketika kita mau meninggal dunia. Tapi kalau kita sering bertawakal, tauhid kita benar, insyaallah dimudahkan. Baik, ini yang berapa ini? Pertama ya. Yang kedua, kelanjutan daripada tauhid, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas, ya, riya, ya, maka mudah menjerumuskan dia dalam su'ul khatimah, Ya, ada enggak beres dalam hatinya, ya, riya atau cari sanjungan, cari kedudukan, ya. Makanya ketika Rasulullah kabarkan tentang seorang, jadi para sahabat takjub dengan seorang berperang di perang Uhud dengan luar biasa. Orang ini konon namanya Kuzman, ya. Dalam sebagai riwayat disebut Kuzman namanya. Dia bunuh orang sana, bunuh orang sini, lawan musuh luar biasa. Tapi Rasulullah mengatakan, innahu min ahlin nar. Dia penghuni neraka. Para sahabat heran, kok bisa? Orang yang berjihad luar biasa dibilang oleh Nabi masuk neraka. Akhirnya ada seorang sahabat yang ngawasin orang ini, diikuti terus. Ternyata orang ini pun terluka parah. Dia tidak kuasa dengan sakitnya,
luka yang dia alami, maka dia tegakkan pedangnya, kemudian dia tindihkan dadanya, kemudian dia tekan, akhirnya dia meninggal dunia karena dia tidak kuat dengan sakit luka-luka yang dia derita. Berarti dia su'ul khotimah atau bukan? Su'ul khotimah ketika sedang jihad. Su'ul khotimah dengan bunuh diri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula inna ahadakum la ya'malu amalan bi amali ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar. Sungguh salah seorang dari kalian, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, dia melakukan amalan penghuni surga fima yabdu lin-nas, yang menurut pandangan manusia. Menurut pandangan manusia, wa huwa min ahli nar, ternyata dia penghuni neraka jahanam. Yaitu dia punya penyakit dalam dirinya. Ada penyakit dalam dirinya, entah riya, entah ujub, entah sombong yang mencoreng keikhlasannya, Saya bacakan perkataan Ibnu Rajab. Kata Ibnu Rajab rahimahullah mengomentari hadis ini. Beliau berkata, qauluhu fima yabdu linnas. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini melakukan amal soleh yang menurut pandangan manusia. Isyaratun ila anna batinal amr yakunu bi khilafi dzalik, yang menunjukkan bahwasanya batin orang ini tidak sesuai dengan zahirnya. Zahirnya saleh, batinnya enggak benar. Wa anna khatimatasu, dan sungguhnya sebab dia su'ul khatimah takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi, adalah sebabnya karena ada amalan buruk yang tersembunyi dilakukan oleh seorang hamba, la yattali'u 'alaiha an-nas, yang orang tidak tahu. Dia ternyata punya amalan tersembunyi yang amalan buruk. Imam min jahati amalin sayyi, mungkin ada dosa-dosa yang kita tidak tahu, lagi sendirian dia banyak maksiat. Wa nahwi dzalik, atau batinnya bermasalah, yang semisalnya mungkin dia riya, mungkin dia ujub. Penampilan kayaknya dia tawadhu, ternyata dia sombong. Tawadhu hanya pencitraan, yang tahu hanya Allah. Orang lihat luar biasa. Orang terpedaya, terpesona dengan amal zahirnya. Tapi ternyata dia punya suatu yang tersembunyi yang mereka tidak tahu. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, fatilkal khaslatu al-khafiyyatu tujibu su'al khatimah. Itulah perangai buruk yang tersembunyi, itulah yang mengkonsekuensikan dia, menyebabkan dia akhirnya mengalami su'ul khatimah indal maut, ketika akan meninggal dunia. Kemudian beliau berkata sebaliknya, wa kadzalika qad ya'malu rajulu amal ahli nar. Bisa jadi ada seorang sebaliknya, dia melakukan maksiat secara zahir. Wa fi batinihi khoslatun khafiyyatun min khisalil khair. Tapi ternyata batinnya ada amal soleh yang luar biasa. Mungkin dia sabar, mungkin dia ikhlas, mungkin dia maksiat tapi dia tawadhu. Ya, dia tawadhu. Dia tidak sombong sama sekali, dia tidak merendahkan orang lain. Ternyata dia dalam kesendiriannya berbakti sama orang tua. Ternyata dia suka bantu kakak adiknya. Orang enggak lihat, orang enggak tahu. Fataglibu alaihi tilkal khasla fi akhir umrihi. Namun di akhir hayatnya ternyata kebaikan itu mendominasi dia. Dia maksiat ada, tapi ketika di akhir hayat ternyata kebaikan batinnya itu lebih kuat daripada maksiat zahirnya. Akhirnya dia mengakibatkan fatujibu lahu husnul khatimah, membuat dia akhirnya husnul khatimah. Saya sering sampaikan cerita, ada kerabat saya kenal. Ya kalau bilang ya jarang sholat, kurang tahu baca Quran, pokoknya begitulah ya. Tapi orangnya terkenal sangat dermawan. Orangnya sangat terkenal suka sambung silaturahmi. Bahkan dia pernah kirim uang ke mana-mana untuk datang ke acara dia, kirim tiket agar datang ke acara dia, di seluruh keluarga di Nusantara. Kalau nggak salah di antaranya keluarga saya juga. Saya lagi di Papua, saya belum kenal orang ini om saya belum kenal. Tahu-tahu dikirim tiket, entah ibu saya, entah bapak saya berangkat untuk menghadiri acara. Jadi dia senang. Bahkan ketika saya menghadapi dia, bertemu dia di akhir hayatnya, dia bilang kita masih punya nenek. Dia perhatian. Jadi di antara keluarga besar ada nenek yang masih tua, yang harus kita perhatikan. Jadi dia silaturahminya luar biasa. Di akhir hayatnya, subhanallah,
Ya sekedar ini, maksudnya tahu dia punya keponakan namanya Firanda. Akhirnya dia panggil saya, ketemu, akhirnya dia belajar Quran, akhirnya dia rajin ke masjid, akhirnya dia meninggal. Saya tanya istrinya, dia bertakbir, Allahu Akbar atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meninggal dunia di akhir hayatnya. Artinya ini nyata, saya lihat sendiri bagaimana ada seorang yang dulunya biasa-biasa saja atau mungkin jarang-jarang sholat, terakhir di akhir hayatnya bisa jadi karena kebaikan batin yang luar biasa, ya, kedermawanannya, perhatian sama kerabat, akhirnya menjadikan dia di akhirnya terdominasi oleh kebaikannya tersebut, akhirnya membuat dia husnul apa? Khatimah. Jadi kita dalam hidup ini hati-hati, jangan hanya fokus pada perkara zahir saja, batin kita harus kita perbaiki. Jangan sampai ternyata kita riya, jangan sampai. Jangan sampai ternyata kita sombong. Ya. Jangan sampai ternyata kita suka merendahkan orang lain. Jangan sampai kita ujub, merasa hebat. Merasa hebat. Ya. Dan ini penyakit-penyakit batin inilah yang bisa menyebabkan seorang akhirnya di ujungnya menjadi su'ul khatimah, ya. Dulu disebutkan tentang kisah Abdullah Al-Qasimi, ya, seorang alim ulama yang tinggal di Qasim, tapi dia bukan orang Saudi, cuma dia tinggal di Qasim sehingga dia dinisbahkan kepada Qasim. Sampai dia menulis buku tentang bantahan terhadap paganisme, terhadap kesyirikan, terhadap bid'ah. Dia tulis buku sampai bukunya luar biasa, sampai banyak ulama bikin syair memujinya. Saking bagusnya buku itu, bagaimana kuat argumentasinya. Kemudian akhirnya dia ujub sampai dia tulis-tulis syair memuji dirinya sendiri. Di ujungnya kemudian dia berubah. Kemudian dia tulis buku judulnya Hadhihil Aglal. Syariat ini hanyalah belenggu yang membuat kita berat. Sehingga banyak atau sebagian ulama mengkafirkan dia gara-gara dia tulis buku ini yang mensifati syariat dengan belenggu. Ya, dia ingin lepas dari belenggu tersebut. Enggak ada yang tahu. Kenapa? Allah alam, sepertinya karena ujub. Sepertinya karena apa? Ujub, merasa diri hebat daripada yang lainnya sampai dia muji dirinya sendiri, ya. Akhirnya bisa tiba-tiba berubah. Oleh karena seorang berusaha untuk menjaga hatinya, berusaha untuk ikhlas. Semua celah yang membuat kita riya kita jauhi. Jangan gampangkan masalah riya. Riya ini setan masuk dengan berbagai macam bentuk agar seorang bisa riya. Karena percuma kita ibadah sebanyak-banyaknya kalau kita riya gugur. Dia bikin bangunan misalnya dengan harga 100 miliar, setan kasih noda riya, ceret, gugur semuanya. Dia sholat, dia haji, capek letih, dia dermawan, dia dakwah capek ke kampung halaman, kemana-mana, ke hutan rimba, dia pergi lewat, setan lempar riya sedikit, hancur semuanya. Jangan dianggap sepele. Oleh karena di antara kisah menarik adalah bagaimana para salaf dahulu, para ulama dahulu, hati-hati agar tidak riya. Kisah Al-Mawardi. Al-Mawardi disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala. Saya bacakan ya, dalam Syiar A'lamun Nubala jilid 18 ayat 64, jilid 18 halaman 64 tentang Al-Mawardi, ulama Syafi'i terkenal yang punya kitab Al-Hawil Kabir. Ya. Dikatakan, kata Az-Zahabi, waqila innahu lam yudhhir syai'an min tasanifihi fi hayatihi. Dikatakan bahwasanya Al-Mawardi ini ketika dia masih hidup dia tidak mengeluarkan buku-bukunya. Dia banyak tulis ilmu tapi dia tidak keluarkan ke publik. Kalau dalam bahasa sekarang tidak dia cetak. Dia simpan aja, taruh di komputer kalau bahasa kita sekarang. Artinya dia tulis-tulis tapi dia tidak keluarkan untuk masyarakat. Wa jama'a fi mawdhi'in, dan dia kumpulkan hasil tulisannya pada suatu tempat. Falamma danat wafatuhu, ketika dia akan meninggal dunia, qala liman yathiqu bihi, maka dia berkata kepada orang yang dia percayai. Kata dia, al-kutubul lati fil makanil fulani kulluha tasnifi. Wahai fulan,
Itu ada tempat situ, semua buku yang ada di situ semua tulisanku, itu karyaku. Wa innama lam uzhirha li'anni lam ajid niyatan khalisatan. Tapi saya belum keluarkan, saya belum dapati niat yang baik dalam diriku. Jadi takut riya. Karena mungkin tulisannya bagus, rapi, ilmiah, dia takut riya. Kalau kita justru pamer nih tulisan saya. Dia tidak mau keluarkan, kenapa dia bilang wa innama lam udhirha li'anni lam ajid niyatan khalisah. Saya tidak munculkan buku-buku itu di publik, di masyarakat karena saya belum menemukan hati saya punya niat yang ikhlas. Fa idza ayantul mauta, kalau saya sudah berhadapan dengan kematian, saya sudah lihat langsung malaikat maut datang. Wa waqa'tu fin naza', dan saya sudah sakratul maut, nyawaku sudah mau keluar. Faj'al yadaka fi yadi, pegang tanganku. Kalau saya sudah mati, kau pegang tanganku. Pegang tanganku. Fa in qubidtu 'alaiha wa asartuha ya. Wa in qabattu 'alaiha wa asartuha fa'lam annahu lam yuqbal minni syai'un minha. Kalau ternyata saya pegang tanganmu ketika saya akan mati, kemudian saya tekan tanganmu, ketahuilah berarti itu semua amalku tidak diterima. Enggak usah disebarkan bukuku. Fa'mat ilal kutub wa alqiha fid dujlah. Ambil buku-bukuku semua lemparkan dalam sungai Dujlah, yaitu musnahkan. Berarti saya tulis itu bukan karena Allah. Wa in basattu yadi fa'lam annaha qubilat. Kalau ternyata saya ketika pegang tanganmu saya tidak keremas tanganmu, tapi saya biarkan terbuka, ketahuilah bahwasanya buku-buku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebarkanlah. Berkata laki tersebut, falamma tadhara wada'tu yadi fi yadihi. Ketika Al-Mawardi sakaratul maut akan meninggal dunia, aku pun meletakkan tanganku di tangannya sesuai dengan wasiatnya. Fabasataha, maka ternyata dia tidak tekan, dia buka tangannya. Fa'adhartu kutubahu, maka saya pun sebarkan buku-bukunya. Maksudnya ini bagaimana orang takut riya. Sampai padahal buku-buku tersebut luar biasa, amal solehnya tidak mau dia tunjukkan. Dia bilang saya belum menemukan apa? Niat yang ikhlas. Sebagian salaf dikatakan kepadanya, "Ala tahdhurul janazah?" Tidakkah kau hadir melayat janazah? Kata dia, makanakum hatta uhdhurani. Tunggu dulu, sabar. Saya hadirkan niat dulu. Saya ini mau melayat janazah, kenapa? Karena Allah, atau supaya dikatakan orang soleh, supaya dikatakan Masya Allah. Hadiri janazah banyak niat enggak? Banyak niat. Enggak enak sama orang. Bukan karena Allah. Kita tunggu dulu. Saya hadirkan niat dulu baru saya hadiri janazah. Kalau belum saya enggak jalan. Nah, ini saya bilang hati-hati ikhwan. Para salaf dahulu amal soleh mereka banyak, luar biasa, dan mereka sangat takut dengan riya. Orang sekarang sebaliknya, amalnya sedikit sangat merasa aman dari apa? Riya. Sangat merasa aman dari riya. Sekarang lihat nih sedikit-sedikit. Kita enggak nuduh ya, tapi itu potensi riya besar. Tidak semua orang melakukannya kemudian riya, tapi potensi untuk riya sangat besar. Segala kegiatan di shooting, segala kegiatan di publish. Sebagian dai seperti itu, murid-muridnya pun ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Saya sering bayangkan ya, bagaimana misalnya saya umrah. Terus saya bilang saya shooting sama orang, gimana umrah sama saya? Oh ya, dia tampil. Antum kira tampil tuh niat gampang ikhlas? Kadang-kadang ini orang jadi korban untuk marketing travel, tapi dia korban akhirnya dia. Belum tentu umrohnya ikhlas. Akhirnya cerita saya umroh kemarin, umroh gini mana. Kasihan. Bukannya kita tuduh dia, saya khawatir aja, khawatir. Seorang dai hanya jangan mikir dirinya. Mungkin dia ikhlas, muridnya belum tentu ikhlas. Muridnya belum tentu kuat hatinya. Belum tentu kuat hatinya. Seperti ada orang baru bikin rumah baru, kemudian diceramain sama ustaz, gimana? Ayah ini baru bikin villa, buat apa? Nanti kalau ustaz datang mampir ke sini. Wah, kan itu enggak gampang seperti itu. Berarti dia sedang menunjukkan amal solehnya. Siapa yang bisa jamin dia ikhlas? Ustaz aja kalau punya gitu belum tentu ikhlas, apalagi ini orang baru ngaji. Maka kita jangan pikir diri kita sendiri, kita pikir audiens, jaga ibadah mereka biar selamat, jaga hati mereka. Bukan kita malah gampangkan kayaknya enggak bakalan riya. Salaf dulu takut riya.
Ibnu Mas'ud disebutkan ketika dia orang pada ikut, dia suruh ngapain ikut saya? Ngapain? Tidak mau ramai kerumunan, nggak suka dia, nggak suka. Ini fitnah bagi yang diikuti dan fitnah bagi yang mengikuti. Subhanallah. Fitnah bagi yang diikuti dan fitnah bagi yang mengikuti. Antum misalnya ya saya bukan siapa-siapa, tapi kalau antum jalan sama saya terus di shooting, antum merasa keren nggak? Karena ustadznya keren nggak? Tapi siapa yang bisa jaga hati antum? Antum bisa jalan sama ana terus foto, kemudian dia lagi sama ustadz. Ya hati kita tuh lemah. Hati lemah. Saya tidak tuduh mereka ria ya. Saya bilang hati-hati. Hati-hati. Kita yang jamin hati kita yang lemah. Hati ini lemah. Kita nggak bisa kontrol hati kita. Mudah ria, mudah ujub. Mudah syahwat, mudah jatuh cinta. Nggak bisa kita kontrol. Nggak bisa kita kontrol. Mudah pingin dunia, mudah sekali. Oleh karenanya, jangan pernah meremehkan tentang urusan apa? Urusan ria. Dan kalau suara saya sampai kepada teman-teman saya, para dai, tolong perhatikan para audiens. Jangan pikir diri kalian sendiri. Kalian mungkin ikhlas, audiens belum tentu apa? Ikhlas. Jangan buat mereka bisa terpapar dalam ria dan ujub dan yang lainnya. Para salaf dahulu menyembunyikan amal soleh mereka. Kenapa kita suruh dia tampilkan amal soleh dia? Oh, dalam rangka untuk memberi contoh, enggak perlu. Kalau beri contoh bisa dengan yang lain, bisa dengan cerita para salaf waktu bercerita tanpa harus sebut dirinya. Bilang aja ada orang begini, saya kenal. Tidak harus orangnya tampil. Orang yang tampil rawan sekali, kasihan. Kasihan. Karena hati-hati, lagi tren sekarang publish amal soleh. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Antum amal udah sedikit, jaga-jaga itu. Salaf dahulu amalnya banyak, itu pun dia tidak mau ketahuan. Ini sudah amal sedikit, nggak jelas. Lebih banyak nonton Facebook dan Instagram daripada lebih banyak nonton berita-berita dunia daripada berita akhirat. Terus sudah sedikit itu mau kita cerita-ceritain lagi. Oh, saya cerita ikhlas. Ya sudah, mungkin ikhlas sekarang, besok kok nggak tahu. Dan siapa yang bisa jamin kita apa? Ikhlas. Baik. Berikutnya, sudah habis waktu ya. Di antara sebab untuk husnul khatimah, doa. Tadi saya doa, jangan lupa doa. Doa tadi antaranya doa Nabi Yusuf. Doa Nabi siapa? Tawaffani muslima walhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam kondisi Islam, yaitu dalam kondisi husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi Islam, berserah diri kepada Allah. Maka Yusuf alaihissalam berdoa, tawaffani muslima, matikanlah kalau Islam, walhiqni bis salihin, dan susulkanlah aku kepada orang-orang saleh. Di antara doa tadi, yang kedua tadi apa? Ketika baca ta'awudz sebelum salam, a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Perhatikan, fitnatil mamat kita harus fokus ketika baca, yaitu ya Allah, jangan sampai ketika aku akan mati dan setelah mati terfitnah. Ketika mati tidak bisa husnul khatimah, setelah mati tidak bisa jawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, wal iyadzubillah. Di antara doa, a'udzubika min an yatakhabbatani syaitan minal maut, indal maut. A'udzubika min an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau jangan sampai setan menggodaku, menggeserku, mengguncangku ketika aku akan meninggal dunia. Di antara doa yang Nabi baca, Allah minas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirli wa tarhamani wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika minha ghairu maftun. Ya Allah, aku minta fi'lal khairat agar aku bisa berbuat kebaikan, wa tarkal munkarat agar aku bisa meninggalkan kemungkaran maksiat-maksiat, wa hubbal masakin dan agar aku cinta kepada orang-orang miskin. Wa anta ghfirli wa tarhamani dan agar engkau merahmatiku dan ampuni aku. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, kalau kau ingin memfitnah sebagian hamba-hambamu,
faqbidni ilaika minha ghaira maftun. Maka cabutlah nyawaku kepadamu tanpa terfitnah. Yaitu husnul khatimah. Sudah hafal belum? Doa yang juga kita bisa baca sebelum tidur ya. Yang sebelum kita baca itu apa? Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la manja wa la malja wa la manja minka ila ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ini doa sebelum tidur. Saya lagi cari riwayatnya di mana Nabi mengatakan siapa yang tidur dan jadikanlah itu sebagai perkataan terakhir. Siapa yang mengucapkan itu doa terakhir sebelum tidur, kalau dia mati, mata alal fitrah, maka dia meninggal di atas Islam. Nah, ini ya doanya nih. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ini doa sebelum tidur. Doa tidur banyak ya. Dan kita butuh banyak doa mau tidur karena kita belum tentu bangun lagi. Ya. Apalagi sebelum tidur nonton YouTube, Pak. Kalau sebelum tidur baca Quran, oke lah. Ini habis nonton berita, ketiduran. Apalagi nonton Korea, astagfirullah, terus tidur. Astagfirullah. Doa sebelum tidur banyak. Ya. Di antaranya bismika Allahumma amutu wa ahya. Di antaranya Allahumma qini adzabak yauma tabatsu ibadak. Di antaranya subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadika salihin. Di antaranya doa ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Mau tidur nih, enggak bisa apa-apa. Banyak urusan saya tinggal. Anak, istri, usaha. Fawwadtu amri ilaik, urusan agamaku, ruhku, aku serahkan urusanku kepada engkau. Walja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepada engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena aku berharap dan takut kepadamu. La malja wa la manja minka ila ilaik. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berlari darimu kecuali kepada engkau juga. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsal, dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, fa in mutta min lailatika, kalau kau mati malam itu setelah baca doa itu, fa anta alal fitrah, maka kau meninggal di atas apa? Fitrah. Waj'alhunna akhiru ma tatakallamu bi, dan jadikanlah doa ini sebagai doa terakhir yang kau ucapkan sebelum tidur. Artinya sebelum tidur kita ada baca ayat kursi, ada baca 3 qul ya, ada baca doa-doa tadi, persiapan tidur ya. Terakhir kita baca doa ini. Kalau kita meninggal husnul apa? Khatimah. Ya, jadi jangan lupa banyak doa. Kalau kita baca doa Allahumma as'aluka husnal khitam. Ya Allah, jadi aku mohon kepada, bahasa kita juga boleh bahasa sendiri. Aku minta husnul khatimah. Di antara doa yang disebutkan Allahumma ja'al khairu a'malina awakhiraha waj'al khairu a'marina ya akhiraha ya. Waj'al khairu ayyamina yawma nalqaq ya. Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami adalah amal penutupnya, amal yang penutup. Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah amal-amal terbaik kami adalah amal yang paling terakhir. Waj'al khairu a'marina awakhirah. Jadikanlah umur kami yang terbaik adalah yang terakhir. Semakin kita tua, semakin putih semua, semakin soleh. Ini sebagian kawan-kawan jenggotnya enggak ada yang hitam lagi, subhanallah. Dicari hitam susah, di belakang-belakang juga enggak ada. Semua udah putih semua. Semakin putih jenggot, semakin apa? Baik. Wajal khairu ayyamina yauma nalqaq, dan jadikanlah hari terbaik kami adalah hari ketika bertemu dengan engkau. Itu ketika meninggal dunia. Ketika meninggal dunia. Di antara doa-doa, boleh banyak doa. Di antara doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang buka belah hati, tetapkan hatiku di atas agama. Sehingga kita selalu ingat Allah, dan kalau meninggal di atas husnul khatimah. Tapi sekarang sebab yang keberapa? Yang pertama takwa. Yang pertama tadi apa? Tauhid. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga doa. Yang keempat berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain
Dan lawannya jangan pernah zalim sama orang. Jangan pernah zalim sama orang. Berbuat baik kepada orang lain menyebabkan mudah husnul khatimah. Berbuat buruk kepada orang lain sebab su'ul khatimah. Oleh karenanya dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Sana'il ma'ruf taqi masari as-su." Perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain menghalangi kesudahan yang buruk. Menghalangi kesudahan yang buruk. Mencegah dari kesudahan yang buruk. Insyaallah kalau seorang suka bantu orang lain, bantu fakir miskin, anak yatim, apalagi bantu keluarga, apalagi nyambung silaturahmi. Orang yang paling utama kita bantu kerabat kita. Makanya ada syekh cerita tentang kisah seorang pemuda. Subhanallah, ceritanya dia naik mobil kemudian kecelakaan, terjadi tabrakan, akhirnya dia remuk tulangnya. Kemudian petugas ambulans cerita ketika kami mengangkat dia, ternyata dia berbicara, ternyata dia baca Al-Quran. Kami angkat dia sementara tubuhnya remuk, dia baca Al-Quran penuh dengan darah. Dan terakhir dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, meninggal dunia. Dia tunjukkan jari, kemudian asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah. Ini siapa? Sampai akhirnya kami bawa ke rumah sakit, semua orang pada menangis. Kami ceritakan bagaimana dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia dia baca Quran. Kemudian terakhir tasyahud. Orang ada yang mencium keningnya. Sampai datang kakaknya. Siapa orang ini? Kakaknya cerita, ini adik saya ini. Dia setiap pekan safar menuju ke nenek kami. Nenek kami sendirian di sana, tidak ada kerabat yang lain. Dia bawa makanan, sampai sana dia bagi-bagi zaman dulu kaset-kaset dakwah. Ya, dia bantu orang miskin. Itu kegiatan dia tiap pekan. Kami kadang larang dia, jauh-jauh sudah, insyaallah enggak ada masalah. Maksudnya nenek sudah ada yang insyaallah aman. Tapi dia enggak mau. Dia bilang saya relax kok. Saya jalan jauh-jauh, saya bisa merojak Quran, saya bisa dengar ceramah di mobil. Itu kegiatan dia tiap pekan. Sampai akhirnya ketika suatu hari dia lagi jalan terus mobilnya ada masalah, dia turun, dia perbaiki, atau dia ditabrak oleh mobil. Ya. Subhanallah. Perbuatan baik menghalangi dia dari kesudahan yang buruk. Ternyata dia husnul khatimah. Dan di antara ciri husnul khatimah, di antaranya sahibul hadam. Sahibul hadam itu orang yang ditabrak atau yang kejatuhan, keruntuhan dalam kondisi sedang bertakwa, dan dia sedang bertakwa, sedang ingin menyambung silaturahmi kepada neneknya, orang tua yang sendirian di kampung sana, meninggal dalam kondisi demikian. Inilah impian kita semua, bisa meninggal dalam kondisi sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu untuk berbuat baik kepada orang lain, tapi ikhlas karena Allah. Jangan cari pamrih. Enggak perlu bilang doain saya ya, enggak usah. Enggak usah. Jangan lupa ya, doain ya. Cuma kasih kue minta doain. Kasih mobil baru saya doain, kasih mobil. Cuma kasih duit, cuma kasih 5.000 doain. Oleh karenanya, jangan ragu-ragu untuk berbuat baik sama orang lain, terutama kerabat, kakak, adik, om, tante. Berbuat baik, di antara berbuat baik bukan sekedar materi saja, di antara juga menyampaikan ilmu, membantu para dai di kampung-kampung yang butuh biaya untuk membagi kebahagiaan bagi masyarakat, bantu mereka. Berbuat baik sama orang lain, materi maupun manfaat. Nah, insyaallah itu sebab seorang dinilaikan dari su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Sebaliknya, hati-hati dari berbuat kezaliman. Ya. Kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainallahi wa bainaha hijab. Atau bainaha wa bainallahi hijabun. Waspadalah dengan doa orang yang dizalimi. Sungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita zalimi orang, kita rendahkan karena dia enggak bisa apa-apa, atau dia angkat tangan agar kita binasa, wah ngeri. Akhirnya kita su'ul apa? Khatimah. Jangan berbuat zalim sama siapapun. Kalau berbuat zalim segera minta maaf. Berbuat zalim segera minta maaf. Kita ingat, sekarang saya pernah zalimi siapa? Cari orang tersebut, minta keridhaannya. Setahu saya orang Indonesia insyaallah mudah memaafkan. Tinggal seorang datang serius minta maaf, dia akan senang memaafkan. Dia akan senang memaafkan. Ya, cuma kalau kita ego, tidak mau minta maaf, akhirnya orang tersebut yang kita zalim meninggal duluan atau kita meninggal duluan, repot urusannya.
Maka seorang berusaha tidak menzalimi orang lain. Kalau dia sempat menzalimi, segera minta maaf. Khawatir kezaliman tersebut sebab dia su'ul khatimah. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada dosa yang paling cepat Allah datangkan siksaannya di dunia seperti zulum, al-baghyu wa qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi dan berbuat zalim kepada orang lain. Ini Allah mudahkan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat ada dosanya sendiri, hukumannya sendiri, di dunia Allah segerakan. Maka hati-hati ikhwan, jangan zalimi orang lain. Jangan zalimi istri. Orang dekat kita zalimi. Disuruh terus enggak pernah dimanjain. Ya. Diperintah terus enggak pernah dibelikan emas. Dibelikan emas cuma satu aja. Jadi disayang, jangan zalimi anak-anak. Sibuk anak-anak enggak pernah kita urus, anak-anak butuh pelukan kita. Kita zalimi anak-anak. Allah kasih anugerah terus kita tidak urus. Ya, tidak urus, tidak perhatian, tidak ajak ngobrol, tidak ada kasih sayang. Anak-anak tidak pernah merindukan kedatangan kita karena dirinduin enggak pernah datang. Didatangi dicuekin. Tapi ada seorang cerita, jadi ada seorang ayah. Dia duduk di rumah, anak-anaknya pada main dan ayahnya tidak dipedulikan, duduk aja. Lihat anaknya main, nggak berhenti. Tahu-tahu gara-gara nggak ada kegiatan, mending dia keluar. Ketika dia mau keluar, anak perempuannya tahan. Abi sini aja. Nggak ada kegiatan. Abi di sini kita senang. Abi di sini aja kita sudah Pak senang. Abi nonton aja. Jadi senang dinonton sama Pak abinya. Keberadaan kita tuh sangat diharapkan oleh anak-anak. Terkadang 5 menit, 10 menit manfaatnya luar biasa. Ini anak-anak sudah tunggu kita datang. Saya Abi lagi sibuk. Sibuk bayar utang. Anak-anak kasihan. Zalim sama anak-anak. Jangan zalim sama orang dekat, jangan zalim sama orang jauh. Khawatir su'ul khatimah. Berusaha tidak zalim, ya. Taib. Di antara sebab husnul khatimah, jangan pernah menunda taubat. Kita semua manusia pasti bermaksiat, tidak ada yang tidak bermaksiat. Kullu baina Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam suka berdosa dan sebaik-baik orang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah. Nabi menggunakan khata' itu adalah sifat mubalaghah. Khata' fa'al, yaitu senantiasa melakukan dosa. Hampir setiap hari kita berdosa. Apalagi zaman sekarang. Siapa yang punya medsos, bersosialita, dia pasti berdosa. Yang punya akun Instagram, berdosa atau tidak? Pasti berdosa enggak? Apalagi akunnya dua. Akun yang pertama yang asli, yang kedua ini yang bermasalah. Akun palsu ini. Apalagi akun palsunya dua. Wah, masalah. Ini pasti akun enggak benar. Kalau akun benar, jujur dia. Kalau dia enggak jujur, pasti akun untuk mata-mata. Mata-mata sana, mata-mata sini. Ya, ngeri. Maka seorang hendaknya senantiasa bertobat. Jangan pernah tunda atau tobat. Dia maksiat malam ini, bertobat sebelum tidur. Dia maksiat pagi hari, bertobat sebelum dia keluar beraktivitas. Saya enggak tahu kalau itu ditabrak mobil mati, dia belum sempat bertobat. Itu yang setan suka. Setan pingin kita meninggal sebelum bertobat. Maksiat malam, tidur enggak bangun lagi. Mungkin tidak? Mungkin. Habis nonton film Korea, habis nonton film India, tidur. Enggak bangun lagi. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, jangan pernah tunda taubat. Maksiat pasti kita melakukan. Mau kita menghindar sebisa apapun, kita manusia. Terkadang dikuasai oleh hawa nafsu. Oleh karenanya, jika kita telah bermaksiat, segera bertobat. Kalau bisa sholat 2 rakaat, sholat taubat, disertai sholat 2 rakaat, sholat taubat, maka itu lebih baik. Kita enggak tahu kapan nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di antara sebab seorang mendapatkan husnul khatimah yaitu jujur ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur.
Dalam satu hadis ketika ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia beriman kepada Nabi dan mengikuti Nabi. Kemudian dia berkata, "Uhajiru ma'aka, aku berhijrah bersama engkau." Fa'asau bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd ashabi. Maka Rasulullah sallallahu kasih wasiat kepada sebagian sahabat untuk perhatian orang ini. Ini orang Arab Badui baru masuk Islam, perhatikan dia. Kemudian tatkala terjadi perang, akhirnya Rasulullah mendapatkan ghanimah, menang. Rasulullah bagi-bagi kepada peserta perang. Wa kana yar'a dhahrahum, tapi orang Arab Badui ternyata dia tugasnya bukan di medan pertempuran tapi bagian belakang. Setelah dibagi ghanimah, ada orang tapi dia tetap dapat bagian ghanimah. Karena dia ikut dalam perang meskipun bukan di medan pertempuran tapi menjaga bagian belakang. Akhirnya dipanggillah dia, tatkala dikasihkan bagian dia bagian ghanimah, dia berkata, "Ma hadza?" Ini apa ini? Kata para sahabat atau Nabi, kata sahabat, qasmun qasamahu laka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bagian Nabi bagi, akhirnya dia ambil bagiannya, dia datang kepada Nabi. Dia mengatakannya, "Rasulullah, apa ini?" Kata Rasulullah, "Qasamtuhu lak, ini bagianmu, saya bagi untuk engkau." Kata dia, "Ma ala hadza tabi'tuka." Aku bukan ikut engkau untuk cari ini wahai Rasulullah. "Walakin ittaba'tuka ala an urmaha huna." Tapi saya ingin ikut engkau supaya anak panah masuk di sini. Tembus belakang. Saya ingin itu ya Rasulullah. Bukan cari ini. Bisahmin, masuk anak panah sini, fa'adkhulal jannah, maka saya masuk surga. Itu yang saya cari. Kata Rasulullah SAW, "Intasduqillah yasdukka." Kalau kau jujur dalam ucapanmu ini, Allah akan mengabulkan doamu. Falabithu qalilan, kemudian mereka diam sebentar, akhirnya tsumma nahadhu fi qitalil adu. Kemudian mereka bangkit, para sahabat perang lagi. Akhirnya orang ini benar-benar meninggal. Fa utiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhmal. Orang ini datangkan kepada Nabi dalam kondisi sudah digotong. Qad asabahu sahmu haitsu asyar. Ternyata benar anak panah masuk di lehernya sebagaimana yang dia isyaratkan. Maka Nabi SAW berkata, huwa, ini orang Arab Badui tadi yang bilang, "Naam." Kata para sahabat, benar. Kata Nabi, "Shadaqallah fasadaqahu." Dia telah jujur kepada Allah, maka Allah kabulkan permohonannya. Maka Allah kabulkan permohonannya. Dan ini juga dialami oleh Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ketika perang Uhud, dia pernah bersumpah di hadapan Allah, ya. Karena dia tidak sempat ikut perang Badar, dia mengatakan, "La in ashhadani Allahu qitalan la yarayannallahu ma asna." Kalau Allah kasih saya kesempatan ikut perang lagi, Allah akan lihat apa akan saya lakukan. Dia tulus kepada Allah bahwa saya ingin cari muka di hadapan Allah karena saya tidak berkesempatan ikut perang Badar. Kalau ada kesempatan lagi saya akan berperang habis-habisan. Ternyata benar ketika perang Uhud, kaum muslimin kalah kan? Kan menang terus kalah dan banyak yang terbunuh dan ada isu Nabi sudah meninggal dunia. Ada setan berteriak, "Muhammad sudah mati, Muhammad dan qad qutil, ala inna Muhammad dan qad qutil." Muhammad telah terbunuh. Apalagi Mus'ab bin Umair meninggal dunia. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat, kalau dia pakai mikfar, kalau dia pakai helm prajurit, mirip seperti Nabi penampilannya. Dia terbunuh, yang membunuh menyangka dia telah membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tersebarlah isu. Ketika isu tersebar, komandan sudah meninggal, para sahabat pada banyak yang mutung. Ada yang maju, ada yang mutung, ada yang balik ke Madinah. Kondisi berat ketika itu. Apalagi musuh 3.000, mereka cuma 700. Isu Rasulullah SAW meninggal dunia, sudah sahabat banyak yang berguguran. Akhirnya di antara mereka ada yang berhenti perang, ada yang melemparkan pedangnya, tidak lanjutkan perang. Maka Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik punya bapak namanya Malik bin Nadhr, meninggal kafir. Anas bin Malik, bapaknya siapa? Malik bin Nadhr meninggal kafir. Dia punya paman Anas bin Nadhr. Kakek mereka namanya siapa? Nadhr. Punya anak namanya Malik, bapaknya Anas, punya anak namanya Anas juga. Anas bin Nadhr itu pamannya Anas bin Malik. Maka Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu melewati orang-orang yang tadi yang sudah melemparkan pedang mereka, tidak mau ikut perang. Kenapa? Karena isu Nabi meninggal sudah santer. Maka Anas berkata, ya, "Matan tadhirun, apa yang kalian tunggu?" Faqalu qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah meninggal, ngapain kita perang lagi?
Qala ma tasnauna bil hayati ba'dahu. Terus ngapain kita hidup kalau Rasulullah sudah meninggal? Kata Anas bin Nadhr, ayo kita perang aja. Nabi udah meninggal, ngapain hidup? Ya, perang. Qumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah SAW. Ayo bangkitlah, matilah di atas apa yang dijalani oleh Nabi. Mati syahid sebagaimana Nabi SAW. Dia juga menyangka Nabi sudah meninggal dunia. Thumma qala, kemudian dia berdoa, Allahumma inni a'tadzuru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku minta uzur kepada Engkau atas yang dilakukan oleh teman-temanku yang tidak mau perang lagi. Wa abra ilaika mimma sana'a haula, dan aku berlepas diri apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang telah membunuh kaum muslimin. Kemudian dia pun maju. Ketika dia maju, dia ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pimpinan suku Aus. Dia berkata, "Aina ya Aba Umair?" Kemana kau hendak pergi, wahai Abu Umair? Anas bin Nadhr berkata, "Wahan larihul jannati ya Sa'ad." Menuju surga. Menuju aroma surga. Inni ajidu duna Uhud. Aku cium aroma surga dari arah gunung Uhud. Thumma madha. Kemudian dia maju dan akhirnya bertempur, akhirnya dia tewas. Saking banyak luka di tubuhnya, tidak ada yang mengenal dia kecuali saudari perempuannya. Dilihat, ini jari-jarinya jari kakak saya. Subhanallah, karena dia maju luar biasa, ditemukan pada dirinya bid'un wa thamanun, ada 80 lebih bekas luka. Di antara tombak, panah, pedang, semua terdapat dalam tubuhnya. Ini contoh. Jadi kalau dia jujur, tulus, Allah akan mudahkan apa? Urusannya. Dan akan membuat dia husnul khatimah, ya. Sudah terlalu lama, ya. Baik. Jadi jangan bohong-bohong, ikhwan. Jangan suka menggampangkan apa bohong. Wa kunu ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Lihat bagaimana Ka'ab bin Malik jujur ketika ditanya oleh Nabi kenapa tidak ikut perang Tabuk, dia cerita, saya tidak ada uzur, memang saya malas-malasan akhirnya tidak jadi berangkat. Kelihatannya sulit orang jujur, tapi ujungnya indah. Tapi ujungnya apa? Indah. Orang yang bohong kelihatannya selamat, ujungnya enggak selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian jujur. Sungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebajikan dan kebajikan mengantarkan kepada surga. Wala yazalu rajulu yasduq wa yataharras sidq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Senantiasa seorang jujur dan berusaha untuk jujur pada kondisi-kondisi dia mau bohong, enggaklah saya jujur aja. Setiap ada kondisi membuat dia selamat, kalau dia bohong, dia berusaha jujur. Senantiasa dia demikian sampai Allah catat stempel ini orang jujur. Ya, jujur masuk surga, husnul khatimah. Wa iyyaka wal kadhib, atau iyyakum wal kadhib, waspadalah kalian daripada dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sungguhnya dusta mengantarkan kepada kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Wala yazalur rajulu yakdzib, ada seorang suka dusta. Wa yataharral kadhib, bahkan dia ini kesempatan bisa bohong nih. Oh mantap bisa bohong nih. Oh saya jago, saya bohongin dia. Bahkan dia bangga kalau bisa bohongin orang. Ada penjual bisa bohongin konsumen, saya ketipu semua, untung banyak. Bangga dengan kebohongan. Udah biasa bohongin istri. Udah biasa bohongin suami. Bilang pengajian padahal ke mall. Bohongin istri juga sering. Bilang lagi di grup urusan dakwah, ternyata chatting sama istri orang. Bohong. Senantiasa berbohong, wa yataharral kadzib, bahkan ada dia sengaja berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai distempel oleh tukang dusta. Ngeri kalau ditempel sangat. Kalau orang sudah distempel tukang dusta, bagi dia dusta tuh kayak biasa aja, enggak ada urusan, enggak ada takut, khawatir, enggak ada. Karena sudah ahli berdusta. Sudah biasa. Kalau dusta sekali mungkin gemetar. Kedua kali gemetarnya kurang. Ketiga kali enggak gemetar, ketiga kali bergembira. Bisa bohongin orang. Jadi kalau pingin husnul khatimah, jangan lupa untuk senantiasa jujur, ya, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah anugerahkan husnul khatimah. Yang terakhir berapa?
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Ini sangat penting. Kata Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna birrabbi azza wa jalla. Jangan sekali-sekali kalian meninggal, salah seorang dari kalian meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Hukum asal seorang dalam kehidupannya menyeimbangkan antara roja dan khauf, harapan dan ketakutan. Tapi kalau sudah mau meninggal, dia harus mendominasikan harapan dia, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis dari dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin. Rasulullah menjenguk seorang anak muda. Wa huwa fil maut, dan dia akan meninggal dunia. Faqala lahu, Rasulullah berkata, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kau dapat dirimu? Qala arjullah, aku berharap kepada Allah. Wa akhafu dzunubi, dan aku khawatir dengan dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallam, "La ijtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa atahu Allahu ma yarjuh wa ammanahu mimma yakhaf." Tidaklah berkumpul dua perkara ini, berharap rahmat Allah dan takut dengan akibat dosa-dosanya dalam hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini akan meninggal dunia, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan Allah membuat dia aman dari apa yang dia khawatirkan. Dan sebagian hadis menunjukkan seperti tadi, la yamutanna ahadukum illa wa yusunnu dhanna billah. Jangan sampai seorang meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik. Para ulama menafsirkan yaitu dia benar ada khaufnya, tetapi roja harus mendominasi. Saat itu dia harus mendominasikan dirinya, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang Arab Badui bertanya, saya mau dibawa kemana setelah saya mati? Saya mau ketemu siapa? Kau akan ketemu Allah. Aman. Allah Subhanahu wa taala tidak ada kebaikan kecuali darinya. Tidak ada kebaikan kecuali darinya. Ada seorang juga ketika akan meninggal dunia, dan seperti disebutkan oleh para ulama dalam kitab Ahwal Kubur dan kitab yang lain dari kisah salaf. Ada seorang akan meninggal dunia. Dia bilang, menurut kalian kalau saya meninggal kemudian saya dibawa ke ibuku, kira-kira ibuku tempatkan saya kemana? Ya, ibu pasti tempatkan kau ke surga. Saya akan menuju kepada Allah yang lebih sayang kepada hambanya daripada ibuku kepada aku. Saat itu butuh apa? Husnuzan. Tenang, Allah Maha baik. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka. Jangan suudzon kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falau, in dhanna syarran falau. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, baginya kebaikan. Kalau berprasangka buruk bagiku, baginya keburukan. Makanya kalau kita baca dalam kitab Kutubul Fiqh, di antaranya fikih Syafi'i, terkait dengan adab-adab ketika orang mau meninggal, disuruh husnudzon. Disuruh berprasangka baik. Dosa-dosa yang maksudnya membuat dia khawatir, dia sisihkan. Dia harus lebih banyak apa? Husnudzon. Dalam dirinya dosa-dosa kecil, Allah luas, ampunan lebih luas. Pokoknya dia berusaha husnudzon. Jangan sampai dia suudzon. Oh, kayaknya mampus. Jangan. Bukan saatnya. Itu saat kau begitu ketika kau bermaksiat. Bahaya. Jangan-jangan saya mampus. Saya harus segera bertobat. Tapi kalau mau mati, jangan begitu. Mau mati, saya mau ketemu dengan Tuhan yang Maha Baik. Yang Tuhan yang menawarkan ampunan bagi Fir'aun. Yang Tuhan menawarkan ampunan kepada Ashabul Ukhdud yang membunuh kaum muslimin. Tuhan yang Maha Baik. Yang menutup dosa-dosaku selama ini. Yang seorang berbuat dosa sebesar apapun, kalau bertobat Allah akan ampuni. Husnudzan. Saya bertobat ya Allah, saya bertobat. Saatnya husnudzan. Sampai disebutkan di antara amalan para salaf. Terkadang mereka menyebutkan dirinya sendiri. Jangan sedih. Dia bilang sama anaknya, jangan sedih. Saya sudah sekian ribu khatam Quran. Wahai anak, jangan sedih. Dia lagi munculkan apa? Husnudzannya. Ya. Saya akan ketemu dengan Allah yang saya sudah puasa 80 kali bulan Ramadan. Allah Maha Baik. Jadi ditimbulkan apa? Husnudzan. Saatnya sekarang husnudzan. Jangan husnudzan lagi zina, husnudzan Allah Maha Pengampun, jangan. Kalau lagi maksiat suudzon, kuatkan apa? Maksudnya kuatkan rasa takut daripada harapan. Tapi kalau sudah mau mati, husnudzan. Bahkan di antara kebiasaan para salaf, ya, bagaimana mereka mengingatkan kebaikan orang yang mau meninggal dunia. Seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika menemui Umar bin Khattab yang akan meninggal dunia, tatkala ditikam oleh Abu al-Majusi. Maka Ibnu Abbas berkata, memuji Umar, laqad sahibta Rasulullah, kau telah menjadi sahabat Nabi.
fa ahsanta suhbatahu, dan kau menjadi sahabat yang baik bagi Rasulullah. Tsumma faraqtahu wa anka radin, dan kau berpisah dari Nabi dan Nabi berpisah dari engkau dan dia dalam kondisi ridha kepada engkau wahai Umar. Tsumma sahabta Abu Bakrin fa ahsanta suhbatahu, kemudian kau bersahabat dengan Abu Bakar setelah Nabi meninggal dan kau berbuat persahabatan yang baik dengan Abu Bakar. Tsumma faraqtahu wa huwa anka radin, kemudian kau berpisah darinya sementara dia ridha kepada engkau. Tsumma sahabtahum, kemudian kau bersahabat dengan kaum muslimin, fa ahsanta suhbatahum, dan kau memunculkan persahabatan yang baik dengan kaum muslimin. Wala in faraqtahum la tufariqannahum wa hum anka radun. Kalau engkau pun meninggalkan kaum muslimin, mereka akan ridha kepadamu. Ibnu Abbas juga ketika Aisyah akan meninggal dunia, Ibnu Abbas memuji Aisyah untuk memperkuat harapan. Kata Ibnu Abbas, fa anti bi khairin insyaallah, ibunda engkau dalam kebaikan insyaallah. Zaujatu Rasulillah, engkau istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yankah bikran ghairaka, Rasulullah tidak pernah menikahi wanita gadis kecuali engkau. Wa nazala uzruki minas sama ghairaki walam yankih bikran ghairaki, Rasulullah tidak pernah menikah gadis kecuali engkau. Wa nazala uzruki minas sama, dan Allah turunkan ayat-ayat untuk membela engkau dari langit. Bergembiralah. Demikian juga Sahih Muslim dari Abdurrahman bin Syamama al-Mahri qala hadarna Amr bin al-As radhiyallahu anhu, Amr bin al-As ketika akan meninggal dunia. Fa baka tawilan, maka dia pun menangis. Wa hawala wajhahu ila al-jidar, maka dia palingkan wajahnya ke arah dinding. Fa ja'ala ibnuhu yaqul, anaknya mungkin Abdullah bin Amr bin al-As atau anak yang lain, dia berkata, ya abata, wahai ayahanda, amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza, bukankah Rasulullah pernah kasih kabar gembira tentang kau begini-begini? Amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza, bukankah Rasulullah pernah kasih kabar gembira kepada engkau tentang ini? Jadi membuat agar semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun memunculkan harapan kepada Allah di akhir hayat tidak mudah. Husnudzan kepada Allah tidak mudah. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi, orang yang suka maksiat dia susah husnudzan. Apalagi syaitan datang ketika itu mengerahkan segala tenaganya, kau bentar lagi tewas tukang maksiat. Mana Allah mengampuni kamu? Dia benar-benar ya ketakutan. Dibuat suudzon sama Allah. Dibuat suudzon. Ada yang dibuat benci sama Allah ketika akan meninggal dunia. Sudah hidup susah, saya mati lagi sekarang. Jadi jengkel sama Allah. Saya ada kisah, ada seorang bapaknya di akhir hayatnya tukang maksiat. Anaknya selalu mendakwahi dia, akhirnya bapaknya jengkel mau meninggal. Dia bilang, mana Al-Quran? Dia ambil Al-Quran, ternyata dia ludahi Al-Quran. Bukan mau dibaca, ludahi. Jadi yang bilang, tenang, nanti saya mau mati baru husnudzon. Kadang-kadang belum sempat husnudzon, mati duluan. Ketabrak mobil selesai. Tidak sempat ngatur hati. Dan kalaupun kita sempat merasakan sisa nyawa terakhir, nafas terakhir, belum tentu bisa husnudzon. Kalau kita biasanya hidup memang suka apa? Maksiat. Tapi sunnahnya, kalau orang akan meninggal dunia, berusaha untuk berbaik sangka kepada Allah. Tuhan yang maha baik, lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Demikian saja ikhwan, kajian yang disampaikan sudah terlalu panjang ya, sampai sini saja. Tidak usah ada tanya jawab ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya